Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ulia Rahma dengan NIM 2101011110072 dari kelas PAIC akan mempresentasikan terkait dengan pengembangan media dan sumber pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang media pembelajaran yang akan saya aplikasikan dalam asistensi mengajar. Baik, sebelumnya dalam menentukan media pembelajaran yang akan saya aplikasikan, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan menganalisis kebutuhan pembelajaran. Nah, analisis ini saya dasarkan kepada karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dengan tujuan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang efektif dan efisien, sehingga pembelajaran bagi peserta didik itu bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Selain menganalisis dua hal yang mendasar tadi, yakni karakter dan juga materi, selain itu terdapat aspek-aspek lain yang juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, aspek-aspek ini juga saya analisis berdasarkan pada hasil observasi pengenalan lingkungan madrasah dan juga wawancara kepada pihak madrasah, seperti wawancara kepada waka kurikulum, staf waka kurikulum, ataupun kepada waka kesiswaan. Bertepatan pada instansi saya, yakni di Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Bahrul Ulum Jombang, saya ditempatkan pada fase E kelas 10-2 yang bertepatan isinya adalah peserta didik putra. Nah, dari sini saya mendapatkan hasil analisis dari berbagai aspek. Yang pertama, yakni ketersediaan materi pembelajaran. Madrasah ini itu sudah menyediakan buku ajar fikih yang sesuai pada kelas masing-masing. Dan buku ajar ini sudah sesuai pada kurikulum nasional yang diterapkan. Misalnya pada kelas 10-2 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua yakni akses ke teknologi. Nah, madrasah ini itu sudah memberikan fasilitas akses jaringan internet dengan tersedianya Wi-Fi. Selain itu, sekolah ini juga memberikan izin kepada peserta didik menggunakan laptop mereka dalam proses pembelajaran. Dengan syarat laptop ini itu tidak mengganggu ketika proses pembelajaran. Selain itu, terdapat fasilitas LCD proyektor yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Aspek selanjutnya adalah aspek perangkat lunak pembelajaran. Jadi pada madrasah ini itu sudah terdapat akses website dan juga platform digital. Misalnya ada aplikasi Si Unggul, itu adalah aplikasi milik madrasah ini yang digunakan untuk mengakses informasi. Ataupun juga ada website madrasah, itu bisa digunakan untuk mencari informasi atau mencari sumber-sumber belajar. Selanjutnya yakni sumber daya audiovisual. Jadi pada madrasah ini itu sudah memiliki sumber daya audiovisual yang memadai seperti video pembelajaran, dan video pembelajaran ini tersedia di berbagai sosial media sekolah. Misalnya di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok. Sumber daya audiovisual ini juga didukung adanya perangkat yang menunjangnya seperti HP madrasah, kamera madrasah, mic eksternal madrasah, dan lain-lain. Selanjutnya ada fasilitas laboratorium, yakni lab komputer, ruangan studio, dan di dalamnya itu terdapat perangkat atau alat-alat yang menunjangnya, dan alat-alat tersebut itu terawat dengan baik. Selanjutnya, sumber daya manusia. Jadi tenaga kependidikan di madrasah ini itu memiliki kompetensi dan juga jiwa yang semangat dalam mengupgrade, baik itu tentang administrasi ataupun model pembelajaran yang diterapkan, media yang digunakan, dan lain sebagainya. Para tenaga kependidikan di madrasah ini itu juga turut serta dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah. Yang ketujuh yakni aspek evaluasi, di mana madrasah ini mengevaluasi terkait dengan media dan sumber pembelajaran, apakah
media ini masih efektif digunakan ataukah perlu di-upgrade lagi. Dari segi karakteristik peserta didik sendiri, mereka adalah peserta didik dengan latar belakang santri, yang mana kehidupan mereka itu adalah di lingkungan pondok pesantren dengan terbiasa akan banyaknya target hafalan dan juga banyaknya materi pembelajaran yang diterima mereka. Ada tantangan yang perlu dihadapi, misalnya ketika pembelajaran terkesan monoton dengan model pembelajaran yang itu-itu saja atau media yang perlu diubah, maka peserta didik akan merasakan bosan, merasakan jenuh, dan mengantuk dalam pembelajaran. Sedangkan dari segi materi yang saya dapat adalah fikih kelas 10 bertepatan pada bab 9 tentang pelepasan dan perpindahan kepemilikan harta, mencakup nafkah, hibah, sedekah dan hadiah, serta wakaf. Maka dari analisis tersebut, model pembelajaran yang saya terapkan adalah cooperative learning. Kenapa? Karena cooperative learning adalah model pembelajaran dengan melibatkan siswa secara langsung. Dengan model pembelajaran ini, maka akan menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi. Misalnya, dengan cooperative learning, siswa berperan aktif menjadi pusat pembelajaran, maka siswa akan terlibat secara langsung, sehingga mereka itu tidak akan merasakan bosan, tidak akan merasakan jenuh dalam pembelajaran, serta tidak akan merasakan mengantuk di kelas. Nah, kemudian agar mereka lebih tertarik lagi, saya menggunakan gamifikasi. Jadi pembelajaran ini berbasis dengan game, yang mana dengan metode make a match. Game ini make a match, yakni mencocokkan antara soal dan jawaban. Berdasarkan analisis karakteristik peserta didik juga, siswa itu merasa tertarik atau lebih antusias jika pembelajaran itu berhubungan langsung dengan jaringan internet. Seperti dengan media laptop, nah itu mereka merasakan tertarik. Maka saya mengambil media pembelajaran berupa gamifikasi tadi, menggunakan web wordwall. Nah, game wordwall ini saya menggunakan media laptop, LCD, dan proyektor. Sehingga pada pembelajaran diharapkan siswa itu memiliki antusiasme yang tinggi, semangat belajar yang tinggi. Alur pembelajaran penerapan media. Pertama adalah peserta didik menyimak pemaparan materi secara interaktif dari guru berupa tayangan slide PowerPoint. Jadi sebelum dilaksanakan game, maka peserta didik itu akan mendapatkan informasi-informasi terkait bab tersebut. Peserta didik membentuk kelompok berdasarkan arahan dari guru untuk melaksanakan game. Kemudian peserta didik menyimak pemaparan regulasi game dengan sistem tercepat dan tertepat, mencakup punishment dan juga rewards yang didapatkan. Selanjutnya yakni peserta didik bermain game dengan pengawasan dari guru. Nah, dalam penerapan media wordwall ini terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh. Langkah pertama, yakni mengakses link wordwall. Ini akan ditayangkan guru di LCD proyektor, kemudian siswa akan melihat dan mengakses link tersebut. Setelah mengakses, maka peserta didik akan masuk kepada halaman wordwall. Nah, pada halaman pertama ini ada tombol enter your name, di mana peserta didik ini harus mengsubmit nama mereka. Di sini itu nama yang disubmit adalah nama kelompok. Setelah mengetikkan nama, maka peserta didik menekan tombol start. Nah, start ini adalah untuk login ke game. Setelah berada di dalam game, maka peserta didik akan menemukan tombol start. Nah, peserta didik diinstruksikan untuk menekan tombol start game. Nah, tahap ini adalah tahap make a match, yang mana ini mencocokkan antara soal dan jawaban. Soal berada di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Kemudian soal ditarik kepada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu nanti dicocokkan kesesuaiannya. Di dalam game juga terdapat time remaining. Time remaining ini sebagai durasi pengerjaan akan berpengaruh pada skor mereka.
Selanjutnya juga ada opsi musik. Nah, musik ini adalah background ketika pelaksanaan game. Dan juga ada sound effects. Sound effects ini ketika mencocokkan atau menekan menu lain, nah itu maka akan terdapat efek suara. Selanjutnya yakni submit answers. Nah, tombol submit answers ini dipencet ketika semua sudah terjawab. Setelah mengsubmit jawaban, maka akan muncul score and time, yang mana nilai dan waktu ini berdasarkan pada hasil pengerjaan mereka. Terdapat beberapa menu. Yang pertama yakni leaderboard, yang mana itu adalah rekapan dari keseluruhan peserta di dalam game. Dan di sini nanti dapat menentukan siapa yang menjadi pemenang game. Selanjutnya ada show answers. Nah, show answers ini untuk melihat jawaban. Ada dua opsi. Yang pertama my answers, jawaban saya. Kemudian ada correct answers. Correct answers ini adalah sebagai pengkoreksi jawaban yang benar. Selanjutnya adalah content game. Content game ini adalah menyesuaikan dengan materi yang diajarkan, serta menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi content game ini sudah sesuai dengan mata pelajaran fikih pada bab perpindahan dan pelepasan harta. Selanjutnya adalah tahapan uji prototipe dari media pembelajaran ini. Uji prototipe media WordWall ini diterapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dengan menyesuaikan timeline dan prosem materi ini diajarkan. Sehingga tujuan pembelajaran antara materi fikih, materi ini maupun materi sebelumnya itu menyesuaikan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, dari uji prototipe ini akan menghasilkan dokumentasi penerapan media pembelajaran dan juga hasil belajar peserta didik. Dari hasil belajar peserta didik itu berkaitan pada tahapan evaluasi dari penggunaan atau penerapan media pembelajaran WordWall ini. Karena evaluasi sendiri itu berisi pada efektivitas atau pengujian apakah penerapan media WordWall ini efektif terhadap capaian tujuan pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.